Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, saya akan membawakan cerita pengalaman pribadi saya saat diteror sosok kuntilanak. Tanpa lama-lama, mari kita simak ceritanya. Waktu itu terjadi di tahun 2006. Profesi saya saat itu adalah sebagai seorang guru honorer sekolah dasar di salah satu desa yang ada di pelosok kota Aceh. Demi menjaga privasi lokasi di cerita ini, maka akan saya samarkan. Sebut saja nama desa ini adalah Desa Sukma. Dikarenakan lokasi dari rumah saya ke Desa Sukma ini sangatlah jauh, saya pun memutuskan untuk menyewa rumah, kontrakan atau kosan yang berada tak jauh dari tempat saya bekerja agar menghemat biaya transportasi dan biaya hidup sehari-harinya. Kebetulan di saat saya membutuhkannya ada sebuah rumah tidak terlalu besar tapi cukup untuk saya sendiri, dan lokasi rumah ini hanya berjarak kurang lebih 300 meter dari sekolahan. Jadi saya tinggal jalan kaki saja menuju sekolah itu nantinya. Lokasi rumah ini berada tepat di samping jalan utama pedesaan itu. Di sebelah kanan rumah ini ada satu rumah warga. Di seberang jalannya lagi terdapat dua bangunan rumah warga setempat juga. Sedangkan untuk samping kiri dan belakang rumah ini adalah hamparan pesawahan yang amat luas. Ujung dari pesawahan itu adalah bukit-bukit kecil dan perkebunan warga. Jadi bisa dikatakan lokasi rumah kontrakan yang saya tempati ini hanya terdiri dari 4 bangunan rumah saja dan jauh dari keramaian dan sepi kendaraan yang lalu lalang juga pada saat itu ya. Kalau sekarang lokasi itu sudah mulai ramai penduduk. Nah, kalau untuk denah rumahnya ini hanya ada 2 ruangan saja, 1 ruangan tamu dan 1 kamar tidur. Tidak terdapat dapur. Untuk kamar mandinya sendiri berada di luar, tepatnya di samping kanan. Dan sumber airnya pun masih ala-ala pedesaan alami, yaitu berupa sumur biasa yang masih dikerek pakai tali dan ember. Singkat cerita, sudah 1 bulan lebih saya menempati rumah itu dan tidak terjadi apa-apa atau saya tidak merasakan hal aneh apapun pada saat itu. Walaupun dalam keadaan sendiri di tengah-tengah gelapnya penerangan di wilayah itu. Tibalah hari Sabtu malam minggu. Saya pulang dari tempat saya bekerja setelah ngobrol-ngobrol dan ngopi bareng bersama penjaga sekolah yang masih teman saya juga. Waktu itu pukul 9 malam. Saya menuju rumah kontrakan itu untuk pulang. Dengan berjalan kaki, kondisi jalan pada saat itu sepi sekali. Tidak ada orang dan kendaraan yang lewat. Kanan kiri jalan adalah sawah dan kebun yang sangat gelap. Di pertengahan jalan, saya melewati reruntuhan bangunan rumah tanpa atap genting. Hanya tersisa tembok tua yang dilapisi rumput dan tanaman-tanaman liar lainnya. Setelah beberapa langkah melewati bangunan itu, tiba-tiba bulu kuduk saya merinding, seperti ada yang sedang mengikuti saya. Untuk memastikan, saya pun menoleh ke belakang, dan memang tidak ada siapa-siapa. Saya pun mempercepat langkah kaki saya menuju rumah. Sampailah saya di depan pintu. Lalu aku buka kunci pintu itu dan bergegas masuk. Saat saya sedang mau mengunci pintu dan masih menghadap pintu, tiba-tiba di belakang saya ada sosok kuntilanak berjalan terbang menembus tembok, dan setelahnya itu kuntilanak itu tertawa lepas dengan suara cekikan yang khas dari sosok itu. Sontak saya pun lari menuju tempat tidur, lalu tengkurap dan menutupi seluruh badan dengan selimut sambil ngeri ketakutan. Dan sialnya lagi, saya belum sempat
menyalakan lampu ruangannya. Tidak lama suara itu pun hilang dengan sendirinya. Saya pun masih di posisi yang sama. Tiba-tiba sosok itu tepat berada di atas punggung saya seperti sedang menindih, dan posisinya pun tengkurap juga. Yang saya rasakan pada saat itu seperti erep-erep, tidak bisa berteriak ataupun menggerakkan tangan dan kaki. Seluruh tubuh saya terasa kaku dan mati rasa. Saya hanya bisa berdoa di dalam hati dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang saya bisa. Saat ketindihan itu terasa sangat lama sekali, hingga tak terasa saya pun tertidur dan terbangun di keesokan paginya. Tak pikir panjang, di pagi hari itu saya bergegas mengemas pakaian dan barang-barang saya. Setelah itu saya menuju teman saya, seorang penjaga sekolah itu, untuk ikut bergabung tinggal sementara di ruangan khusus penjaga sekolah di samping ruangan UKS. Cukuplah untuk berdua, dan untungnya teman saya ini mengiyakan permintaan saya, dikarenakan dia juga mengerti akan hal yang telah saya alami semalam. Jadi itulah sedikit cerita pengalaman saya diganggu oleh sosok kuntilanak yang cukup membuat saya ketakutan. Untuk itu terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Oke, saya Ari. Wassalam.